Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual class kali ini kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Siap, siap. Siap, Jelas. clear. Siap, jelas. Oke, Mbak. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di virtual class. Kita hari ini pembahasannya mengenai berita seputar dengan kripto. Seperti yang telah disinggung debat bulan lalu oleh cawapres paslon, salah satu paslon kita, yaitu mengenai tentang adanya penerapan blockchain yang akan diterapkan di iklim. Seperti apa sih penjelasannya mengenai blockchain? Mari kita simak penjelasan yang akan dibawakan oleh Bapak Iim. Kepada Bapak Iim, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Ratna. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Zoom meeting kali ini kita akan membahas tentang seputar update kripto, apa yang terjadi selama ini, gitu ya. Slide-nya nggak ada, Mbak? Nah, ya. Jadi Zoom meeting ini akan membahas tentang crypto update atau berita terkini seputar kripto. Next. Tetap lama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Crypto update yang pertama adalah adanya teknologi blockchain yang akan diterapkan sebagai layanan di IKN. Nah, ini sebenarnya berita ini udah lama ada, cuman proses cetak birunya atau Otoritas Ibu Kota Nusantara IKN ini telah merilis cetak biru Kota Cerdas Nusantara yang nantinya ini akan menjadikan panduan untuk di ibu kota baru ya, di mana salah satu bagian yang ada dalam cetak biru ini yang akan menyinggung dukungan terhadap teknologi terkini seperti sensor digital. Mungkin itu biasanya untuk di gedung-gedung ya, sensor digital. Kecerdasan buatan seperti AI, yang mana teknologi dan kecerdasan manusia digabung. Jadi kemungkinan tidak akan banyak menggunakan SDM seperti manusia ya, mungkin teknologi ini sangat membantu. Terus yang selanjutnya ada komputasi tingkat tinggi dan berbagai teknologi lainnya, terutama penggunaan blockchain untuk di IKN. Jadi yang selama ini kita ketahui bahwa penggunaan blockchain itu hanya di kripto saja. Ternyata blockchain itu setelah Perang Dunia Kedua pun itu sudah digunakan. Salah satunya yang digunakan oleh tentara Rusia untuk mengalahkan Nazi dulu. Itu teknologi yang pertama digunakan adalah teknologi blockchain untuk mencari kode-kode rahasia dalam perang. Nah, begitupun juga di IKN ini akan diterapkan teknologi blockchain seperti dalam proses menciptakan infrastruktur yang aman dan transparan untuk mengelola beragam aspek perkotaan, mulai dari sistem administrasinya hingga pengelolaan sumber daya kota. Terus teknologi blockchain yang kedua yang akan digunakan di IKN adalah proses pelayanan publik dengan cara yang lebih efisien dan bebas dari praktek korupsi. Jadi karena kripto ini basisnya adalah basis transparansi, maka semua teknologi baik di bidang keuangan atau teknologi lainnya itu otomatis akan lebih transparan. Nah, teknologi yang ketiga itu membantu dalam pelacakan dalam pengelolaan sumber daya energi atau air dan memastikan distribusi yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Nah, yang keempat adalah mendukung integrasi dari berbagai sumber daya real time. Jadi benar-benar nanti ke depannya teknologi blockchain itu akan digunakan dalam dalam proses kinerja setiap hari nantinya, ke depannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik bagi saya ya.
Saya baru baca juga ini, tapi ini menarik ya. Karena gini, berita yang terbaru tuh ETF Bitcoin spot resmi disetujui oleh SEC Amerika. Mungkin ETF bagi teman-teman yang udah terbiasa dengan saham itu udah paham ya. ETF itu artinya singkatan dari Exchange Trade Fund. Nah itu biasanya kalau di dunia saham ETF itu gabungan antara sekuritas saham atau reksadana. Mungkin Bapak Ibu ada yang paham kalau saham tuh kepemilikannya oleh sendiri ya. Kalau reksadana itu bisa juga umpamanya Bapak Ibu mempunyai dana terbatas, tidak bisa membeli satu lembar saham pun, itu bisa dengan nilai 100.000 pun bisa dikumpulkan. Nanti ada perusahaan yang mengakomodir semua dana-dana investasi berupa reksadana. Itu. Jadi cara kerjanya mirip dengan reksadana atau saham. Dalam hal ini Bapak Ibu tidak perlu harus punya saham, tidak harus punya ini, tapi dengan investasi kita bisa investasi ETF kita bisa memiliki saham. Jadi contoh lagi ini ada yang terbaru yaitu ETF menambahkan Bitcoin spot resmi. Jadi selama ini yang kita ketahui ETF itu hanya untuk reksadana, saham atau obligasi. Sekarang Bitcoin dimasukkan dan sudah disetujui oleh SEC atau Sekuritas Exchange Community. Nah, kalau di Amerika itu semua investasi itu harus melalui persetujuan SEC. Sama halnya juga di Indonesia. Kalau di Indonesia apa Bapak Ibu? Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Amerika tuh SEC, kalau di kita namanya OJK. Jadi investasi apapun, baik itu lembaga keuangan, terutama non lembaga keuangan ya, itu wewenangnya OJK. Kalau perbankan kan BI gitu. Nah, ini juga sama dengan informasi yang terbaru bahwa SEC resmi menyetujui ETF Bitcoin, maka kedepannya kita akan lebih memudahkan para investor. Jadi dengan ETF ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu harus memiliki Bitcoin, atau mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi ke Ethereum. Kalau selama ini kan kita buka market seperti Indodax, kita beli Bitcoin. Nanti untuk para investor yang tidak terbiasa trading atau apa, cukup menginvestasikannya melalui ETF ini, ETF Bitcoin. Jadi kita berinvestasi tapi tidak harus memiliki produknya tersebut. Jadi memungkinkan investor mendapatkan exposure atau perhatian terhadap Bitcoin tanpa benar-benar memiliki mata uang kripto tersebut. Jadi kalau menurut saya ETF ini sangat bagus karena dengan kata lain Bitcoin akan semakin tinggi karena akan dicari di berbagai negara gitu. Lanjut. Nah, ETF Bitcoin spot resmi Amerika. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, menurut CEO toko kripto Yudono Wartrawis menyatakan bahwa persetujuan ETF Bitcoin dapat memicu peningkatan permintaan nilai Bitcoin di pasar. Sudah pasti. Karena biasanya jangankan Bitcoin, untuk reksadana saham aja, banyak teman-teman kita istilahnya dana-dana yang dari investor nilainya kecil itu dikumpulkan, nanti diinvestasikan oleh perusahaan terkait untuk dibelikan Bitcoin, saham, atau reksadana, atau obligasi. Jadi kita berharap terkait ETF ini akan mendorong regulator Indonesia untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait industri kripto. Ini sebelumnya kita pernah bahas sama Dep Chunchun nih tentang ETF gitu, kebetulan ini. Jadi seorang Dep Chunchun sendiri menginvestasikan, mungkin para developer kripto pasti akan menginvestasikan dananya untuk ETF ini, karena kita tanpa harus mengontrol pergerakan harga atau apa. Jadi cukup perusahaan terkait yang mengelola keuangan tersebut untuk dibelikan Bitcoin, saham, atau reksadana. Lanjut. Nah, ini berita yang terbaru juga, ini ada pelaku pencurian kripto di Riau berhasil ditangkap. Nah, modus operandinya biasanya melalui metode phishing gitu, umpamanya dia menyebarkan link yang udah di setting oleh
para pencuri ini, atau dia buatkan akun palsu seperti MetaMask melalui berbagai media sosial seperti Facebook. Itu ketika kita klik atau melalui WhatsApp juga itu berbahaya, dia akan meretas ke handphone, di mana bisa ke handphone atau ke akun-akun para nasabah itu untuk meretas. Jadi kalau menurut saya ketika kita ada link entah dapat dari WA atau dari Facebook atau apapun itu, jangan main klik-klik aja gitu loh. Nah, saldo kripto yang dicuri oleh pelaku dipindahkan ke akun Indodax miliknya untuk melakukan pembelian Ethereum. Nah, rata-rata seperti itu ya. Setelah kita meretas handphone atau apa, kita punya ini, maka punya aset seperti kripto itu bisa saja diambil alih oleh pelaku phishing itu. Mungkin kita lebih hati-hati aja kalau ada link yang tidak kita kenal, jadi jangan main klik aja gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang tadi juga saya tambahkan seperti yang terjadi di Depok itu banyak juga pencurian listrik sih, tapi digunakan untuk menambang proof of work seperti Bitcoin. Nah, yang selanjutnya nih OJK akan mulai mengawasi kripto pada awal tahun 2025. Sesuai dengan rapat DPR mensahkan bahwa wewenang pengawasan kripto itu akan diambil alih oleh OJK dari Bapepti yang sebelumnya setelah disahkan di tahun 2023 kemarin ya. Jadi ada jeda waktu 2 tahun ya. Saya pending sebentar ya, lagi ajan soalnya. Ketika sudah klik, maka apa yang dilakukan? Kalau saya langsung reset handphone ya, di reset handphonenya langsung dimatikan, di reset atau dimatikan. Itu cara aman yang pertama. Lanjut aja ya. Nah, untuk pengawasan komoditas berjangka dari Bapepti ke OJK ini akan rampung paling lambat Januari ya. Jadi teman-teman, jadi kita jangan kaget ketika pengawasannya diambil alih oleh OJK. Tentunya ada peraturan-peraturan yang harus mengikuti. Sebagai informasi, kedepannya tahun 2024 ini aja sudah ada peraturan baru, terutama di regulasi kripto, di mana kedepannya nanti perusahaan kripto itu akan disamakan dengan seperti saham. Jadi harus ada produk yang dihasilkan. Makanya Adobe menggenjot proyek utility seperti Widil, Wijim. Itu karena apa? Karena itu salah satu syarat kripto harus ada utilities atau harus ada produk yang dihasilkan. Jadi tidak, pembedanya kenapa? Kenapa harus ada utility? Jadi tidak bisa, agar ada jadi pembeda antara money game sama kripto itu sendiri. Jadi kalau punya ada bisnis apapun tanpa utilities, udah dipastikan itu seperti money game. Jadi ada penyerapan kripto itu sendiri gitu. Nah, jumlah investor kripto Indonesia meningkat menjadi 18,25 juta orang per November, mengalami kenaikan sebanyak 190.000 investor dibandingkan Oktober yang mencatat 16.000. Nah, hal ini diakibatkan karena penyebaran teknologi atau informasi yang membuat banyak teman-teman atau para investor tertarik gitu untuk kripto ini. Karena jangankan di Indonesia itu sebagai lahan para investor untuk menginvestasikan kriptonya di bisnisnya di Indonesia seperti kripto. Makanya banyak sekali kripto luar yang masuk ke Indonesia seperti di Indodax. Lanjut. Bapepti catat nilai transaksi kripto di Indonesia pada 2023 sentuh sampai 122 triliun. Besar ya. Tapi masih ada penurunan, sebelumnya lebih ya. Karena mungkin karena pandemi atau apa saya. Bapepti mengumumkan total nilai transaksi dari Januari hingga November 120 triliun. Nah, perdagangan aset kripto di Indonesia ini akan terus tumbuh positif, terutama seiring dengan peristiwa Bitcoin halving yang dijadwalkan di 2024 ya, antara April ya. Kemungkinan biasanya gini, kalau halving Bitcoin itu
setelah halving itu biasanya kripto mudah-mudahan seperti DC itu akan cenderung naik harganya. Lain halnya dengan Bitcoin. Bitcoin itu akan turun sampai 1 tahun ke depan. Baru setelah 1 tahun dia baru akan ada kenaikan. Jadi berbanding kebalik antara Bitcoin dengan kripto-kripto lain. Mudah-mudahan ke depan setelah halving ini kita berharap DCT akan kembali tumbuh seperti semula ya. Setelah halving. Satu lagi saya mudah-mudahan dari developer juga akan mendapatkan likuiditas karena likuiditas ini penting ya Bu. Jadi kan banyak teman-teman yang pada istilahnya protes lah, kok harga nggak naik-naik. Ya kita harus lihat dulu likuiditasnya, jumlah koin yang beredarnya. Kalau selama jumlah koin beredar banjir di market ya sulit untuk naik. Kalaupun menambah likuiditas juga percuma karena kan pasti akan dihantam sama oleh para trader. Jadi untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sabar saja, pasti akan ada perubahan gitu. Tidak selamanya kripto itu turun, pasti ada kenaikan gitu. Lanjut Mbak. Nah, ini yang kemarin ya terakhir nih data internal KAI diretas oleh hacker dengan minta tebusan 11,69 triliun. Jadi kemarin saya dapat informasi juga, kebetulan waktu meeting di MPN juga beritanya ya. Saya dapat informasi, memang itulah aset digital ya. Jadi KAI kan vendornya banyak ya, seperti Traveloka atau macam-macam lah gitu yang bekerja sama dengan mereka. Nah, ya itu seperti tadi ada phishing gitu ya. Hacker-hacker kita tuh emang luar biasa juga. Sampai Amerika pun kewalahan gitu. Nah, ini sempat ada berita memang diretas sampai mati. Terutama tuh kayak kereta WUS itu sempat berhenti itu dan mereka minta tebusan gitu dan dia mengancam akan menyebarkan data para penumpang, tapi setelah diselidiki dan alhamdulillah sampai saat ini belum bocor gitu, tidak ada bukti terkait kebocoran data tersebut begitu. Jadi nah seperti halnya KAI kita juga harus hati-hati terutama kalau kita dari WhatsApp atau untuk mengklik link sembarangan. Lanjut Pak. Setoran pajak kripto untuk negara mencapai 467,27 miliar tahun 2003 ya. Direktur Pajak di bawah ini Kementerian Republik Indonesia mencatat bahwa pendapatan pajak dari sektor kripto telah mencapai 467 miliar hingga Desember. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa ya. Karena kalau menurut saya kripto ini baru di Indonesia ya. Bahkan disahkannya baru tahun 2019, April 2019 kalau nggak salah tanggal 19 April 2019. Itu sesuatu hal yang baru tapi gebrakannya luar biasa ya. Bahkan banyak mungkin dari teman-teman yang sebelumnya main di saham atau di valuta asing itu banyak beralih ke kripto ya. Karena cuman ya begitu, kripto itu lumayan untuk mencari, kalau untuk para trader itu surganya para trader lah untuk mencari cuan ya. Namun ya kripto ini karena volatilitasnya tinggi ya kita harus berhati-hati juga, harus benar-benar pahami, pelajari terutama dalam membaca candlestick-nya, terus melihat apa sejarahnya. Umpamanya kita memilih sebuah kripto, kita pelajari ini perusahaannya apa, utilitiesnya apa. Jadi kalau di saham juga sama seperti itu, fundamental lah. Jadi kita lihat harus tahu dulu fundamentalnya bagus apa tidak. Nah, pengguna kripto Indonesia diwajibkan membayar pajak penghasilan 0,1 ya seperti yang ada di DCT ya. Kita dikenakan pajak juga. Pajak pertama nilai PPN 0,11. Nah, kalau kita klaim itu kan ada pajaknya. Ini pajaknya. Jadi salah satu mungkin dari 467 50% dari DCT kayaknya yang menyumbangkan pajak ke negara. Karena memang DCT ini adalah sebuah kripto yang punya teknologi yang mumpuni dan sudah tidak bisa tidak akan diragukan lagi lah untuk legalitasnya. Walaupun saat ini lagi mengalami penurunan harga. Mungkin teman-teman
untuk kedepannya tetap sabar lah. Saya sih optimis setelah halving ini DCT akan kembali bangkit. Oh, udah selesai. Mungkin itu aja pembahasan berita update terkini. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Ada teman-teman? Ini Pak, di kolom chat ada yang nanya dari Ibu Ari ya. Izin tanya, emang jumlah token DCT di market tahun 2022 itu ada berapa ya Pak? Tolong dijawab ya Pak ya. Sambil menunggu yangnya, silakan. Oke. Tahun berapa? Tahun 2022. Bentar, coba. Jumlah token DCT di market tahun 2022 itu ada berapa? Itu mesti lihat datanya. Jadi gini, tahun 2002 itu kita migrasi tahun 2003 ya. Tahun 2002 itu jumlah token di market itu masih sekitaran 300 supply-nya sih 300 ya. Kalau di market itu sekitar 2002 itu masih sekitar 1.000, 2.000, 3.000 ya. Itu koin ya. Jadi kenapa bisa banjir di 2023 itu karena migrasi. Jadi konsep migrasi itu kenapa bisa banjir? Jadi banyak sih teman-teman, kenapa sih koin banjir gitu. 2002 itu sekitar kalau nggak salah di market tuh paling banyak 3.000-an lah, nggak sebanyak yang sekarang. Kenapa bisa banjir? Jadi ketika migrasi itu dibuat smart kontrak baru di Web 2 ke Web 3. Nah, migrasi itu bukan memindahkan koin dari smart kontrak Web 2 ke Web 3, tapi di smart kontrak baru di Web 3 itu membuat menciptakan kripto baru yang 7 juta itu. Di mana sebelumnya ada koin-koin yang sudah di-burning. 2021, 2022 itu di-burning kan. Nah, itu harus dimunculkan kembali. Nah, koin-koin itu otomatis akan dilempar ke market dulu. Persisnya tahun bulan Agustus, tanggal 15 Agustus kalau nggak salah kita melakukan reburning. Reburning tahun 2001 sama 2002. Plus di Desember di 2003. Itu otomatis koin banjir ya. Itu salah satu yang membuat semua koin banyak di market gitu, drop gitu loh. Mungkin itu aja kalau di DCT itu 2002 sekitar 3.000-an lah. Nah, karena migrasi ini jadi kita memang koin banjir di market. Ada yang lain? Ayo Bapak Ibu. Mungkin mau tanya tentang ETF yang tadi. Kalau menurut saya kayak ETF itu bagus ya bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan investasi saham atau reksadana. Reksadana sendiri gabungan investasi dari para nasabah yang dicatat dalam bursa gitu ya. Jadi itu menjadi reksadana. Kalau saham kan bisa ke personal gitu kan. Jadi di kepemilik perusahaan atau personal. Tapi kalau reksadana kumpulan dana. Nah, begitupun itulah cara kerjanya ETF gitu loh. Kita pengen investasi di Bitcoin, tapi kita nggak mau terlibat langsung dengan market Bitcoin, atau tidak mau memiliki, tapi mau memiliki keuntungannya aja. Itu bisa aja dengan investasi di ETF gitu. Mungkin ada yang lain teman-teman. Jadi kita memang sebagai pemain kripto harus selalu update atas perkembangan gitu ya. Update karena ini penting gitu. Jadi kalau kita selalu update atau menambah wawasan tentang kripto, insya Allah tidak akan cepat terkena isu atau FOMO ya. Begini. Jadi kita nggak usah panik gitu loh. Sebenarnya pada prinsipnya di kripto itu, asalkan harga volatilitas kan tinggi, harga turun naik udah pasti. Asalkan tidak dilakukan cut loss atau dijual, aman, jumlah koinnya tetap gitu. Suatu saat akan naik dan kembali ke harga semula. Begitu. Izin lagi bertanya, apakah dengan halving Bitcoin itu kepastian atas kenaikan altcoin termasuk DCT atau hanya harapan atau FOMO lainnya? Nah, sebenarnya itu bukan FOMO sih, menyangkut supply dan demand. Biasanya gini, banyak
para investor ya, banyak para investor, terutama pemain para trader gitu ya, ketika mau halving Bitcoin, itu biasanya konsep halving sendiri kan ada pengurangan reward gitu loh. Itu kalau dibilang FOMO ya boleh bisa juga, tapi yang jelas gini, ketika Bitcoin akan halving, orang berlomba-lomba berebut untuk beli Bitcoin. Kenapa? Karena harganya akan makin mahal gitu. Dia beli di harga murah. Pada saat tinggi, setelah halvingnya selesai biasanya dijual. Dia mau cari keuntungan. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa setelah Bitcoin itu halving, Bitcoinnya sendiri bisa kemungkinan turun sampai tahun ke depan, 1 tahun kemudian baru ada kenaikan? Karena rata-rata investasi itu diinvestasikan di Bitcoin, setelah halving mereka jual, dia dibelikan ke altcoin yang lain, otomatis yang lain akan naik. Mungkin seperti DCT juga gitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang biasa berinvestasikan dengan Bitcoin gitu. Bisa jadi nih kalau saya lihat developer kita juga harus punya cadangan Bitcoin. Nah, pertanyaannya, kenapa developer harus punya cadangan Bitcoin? Seperti kita ketahui, Bitcoin adalah pemilik jaringan blockchain, Jadi ketika kayak seperti Ethereum, TRX, dia buat blok sendiri, dia harus ada istilahnya fee ke Bitcoin itu. Biayanya pakai apa? Ya pakai Bitcoin. Makanya dia harus punya. Jadi kalau pertanyaan siapa pemilik Bitcoin terbanyak, ya para developer yang punya blok sendiri gitu. Nah, kalau DCT kan ibaratnya cucunya lah. Kita sewa sama yang sudah punya blok sendiri. Makanya ini salah satu yang konsennya Depdobi, targetnya di 2025 itu DCT akan merubah dirinya menjadi koin, bukan token. Nah, kalau sudah berubah jadi koin, tentunya dari segi biaya akan lebih murah. Karena kan jaringan sendiri gitu. Jadi itu kenapa ya? Itu sebenarnya dibilang FOMO juga bisa jadi, tapi rutinitasnya seperti itu. Rutinitas 4 tahun sekali ya. Kalau halving Bitcoin kan 4 tahun sekali. Dan Bitcoin itu halvingnya tidak seperti DCT. DCT kan 2 tahun sekali dan jumlahnya dari 18, jadi 15, dari 3,7 ini. Kalau Bitcoin langsung, umpamanya dia keluar per 10 menit itu 4 koin gitu. Nanti halving tuh jadi 2 koin per 10 menit ya. Nanti halving 4 tahun lagi 1 koin. Halving lagi 0,5 koin. Jadi benar-benar jauh gitu. Makanya kenapa setiap halving Bitcoin itu orang beramai-ramai investasikan ke Bitcoin. Nah, seperti kita lihat Bitcoin itu udah hampir 700-an kemarin. Padahal 1 bulan, 2 bulan sebelumnya di angka 300 gitu kan. Karena banyak yang memanfaatkan momen, bisa boleh dibilang juga FOMO, tapi memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Setelah halving ya Bitcoin-nya turun, kripto lainnya yang naik karena mereka udah meraup keuntungan dari Bitcoin itu sendiri. Mungkin ada yang lain? Dan sebagai informasi bagi teman-teman ya, kemarin acara GDC di Lampung ada informasi ya. Informasinya yaitu salah satunya sih kita akan istilahnya lalu bilang balas dendam, ya balas dendam lah di tahun 2024. Informasinya sih sebelumnya juga Depdobi akan menambahkan likuiditasnya. Itu penting ya, karena likuiditas itu walaupun sebenarnya gini loh, kenaikan atau penurunan harga itu murni atas supply dan demand gitu lah. Kripto apapun gitu, kripto apapun. Tapi ya kadang-kadang developer juga ikut campur dalam hal ini seperti penambahan likuiditas, dia setting harga di bot bisa jadi gitu. Tapi kan kalau hanya mengandalkan likuiditas dari developer ya repot juga, berat juga. Apalagi seperti sekarang ini koin banjir ya. Makanya kalau saya pribadi berpikirnya itu kenapa DCT naik, kenapa turun, saya harus dilihat dari 2 sisi ya, dari sisi para member dan si perusahaan itu sendiri gitu.
Jadi begitu. Nah, terus ke depannya mungkin di 2004 ini akan menambahkan lagi 2 utilities, cuman yang satu lupa, yang salah satunya ya WeGame gitu kan, bot trading kalau nggak salah, bot trading itu salah satunya yang konsen dari Dobi yang akan dikejar gitu. Halo, tadi ada yang bertanya? Ini Pak Gopar Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tanya lagi, untuk isi bot trading udah ada belum ya? Seperti Untuk apa? cara kerjanya? Isi dari bot trading itu sendiri. Nah, itu dia lagi di konsen sama Dobi robot trading ini. Dan hasil keuntungannya kalau nggak salah 100% akan digunakan untuk burning. Ya kita berdoa aja dan kita berharap proses bot trading, karena bot trading ini sebenarnya sudah siap, cuman terkait regulasi. Nah, regulasinya kan belum dapat izin. Mungkin setelah ada regulasi ya insya Allah langsung gitu. Kalau dari segi sistem teknologi kita semua udah siap. Regulasinya belum ada. Jadi kita sudah mengajukan ke regulasi ke pemerintah, tinggal nunggu aja izinnya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Yuk, ada lagi? Dan ini informasi buat teman-teman juga, dibiasakan kita belajar membaca Tronscan ya. Tronscan gitu, karena di Tronscan itu penting ya. Jadi kita sebenarnya kita nggak usah harus kita kasih tahu kapan naik, kapan enggak turunnya ya, karena DCT ini dilihat dari likuiditas memang sangat kecil ya. Kalau yang sepengetahuan saya, sebuah investasi apapun ya, mau kripto atau bisnis online apapun ya, minimal likuiditas itu 20% itu udah paling kecil gitu. Paling kecil. Makanya mungkin Bang Jo bisa sampaikan juga ke DOP untuk agar likuiditasnya ditambah gitu loh. Minimal 20% lah, 20%. Karena standarnya kripto itu rata-rata kalau kripto yang baru itu minimal harus ada likuiditas 20%. Kalau ini di bawah 20% ya. Menghitungnya gimana? Menghitungnya dari jumlah koin yang ada di supply aja, koin yang ada di market atau supply-nya di market berapa itu. Cuman kalau saya lihat sih mungkin sebelumnya likuiditasnya 20%, cuman karena koin banjir ya begitu gitu. Belum bisa mendongkrak. Kita berharap sih kalau tiap harinya sih saya cek di Tronscan udah berapa kali developer istilahnya menyerap koin-koin yang dijual gitu, jual murah ya. Terus ditransfer ke smart contract yang ada, smart contract untuk burning ya. Jadi kita sebenarnya masih melakukan burning tapi bertahap gitu. Walaupun setelah burning ya. Kalau nggak begitu ya makin hancur DCT. Tapi saya sih yakin ya dengan teknologi DCT itu saya berharap pasti akan naik, terutama setelah halving Bitcoin atau pemilu inilah. Ada lagi teman-teman? Izin lagi tanya Pak, tentang yang banjirnya koin itu. Kan tadi kan developer sudah nyerap koin terus. Kenapa nggak sekalian developer nyerap koin yang sangat-sangat murah gitu, sekalian di bawah harga launching atau apa? Karena kan ibaratkan akan tercipta FOMO jual atau panic sell yang lebih parah dari yang saat ini gitu. Jadi ya akan terserap sangat-sangat banyak dengan sangat-sangat harga murah banget gitu. Setelah itu kan baru kita ngebahas likuiditasnya. Apakah ada strategi lain penyerapan ini atau bagaimana gitu dari developer yang disampaikan kepada? Iya, sebenarnya gini ya. Gimana caranya koin tidak banjir ya? Tentunya harus demand-nya lebih tinggi daripada supply ya. Satu, yaitu udah umum lah ya. Yang kedua, minimal kita sebarkan informasi positif gitu. Kalau kita menyebarkan informasi negatif di media sosial, di apa? Ya gimana? Nggak ada yang mau beli, ya kan? Nggak ada yang mau beli gitu loh. Selain itu, ya harus terciptanya utilitas ya. Penyerapannya seperti Widil pun belum ada perkembangan berarti, karena Widil tuh hanya buat kalau kita swipe ke Widil cuman buat members, hanya untuk membership ya. Di luar itu kayak beli token listrik, pesan hotel itu harus transfer juga. Itu mungkin masukan juga gitu loh. Nah, ya intinya
penyerapannya kita belum normal, belum stabil gitu. Di video masih kurang. Mungkin kalau dengan ada robot trading penyerapannya lebih bagus, atau WeGym lah. Karena kan kalau WeGym tuh full. Kita main gym untuk bayar gym itu kan dengan swipe DCT full itu, kalau itu full itu. Terus apalagi ya terakhir likuiditas gitu. Cuman kalau saya jadi developer pun akan mikir 2 kali gitu. Kalau likuiditas itu ditambah likuiditasnya, yang menikmati ya para trader. Kalau boleh jujur ya tradernya kita sendiri sih sebenarnya. Gitu. Cuman dari teman-teman tuh saya kan selalu bilang likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Likuiditas itu bukan kalau kita pengen buyback di market itu bukan kita developer naruh uang di market terus dibelikan koin, enggak gitu. Kan market banyak, ada Latoken, ada DEX, ada Indodax gitu. Cukup simpan dolarnya di likuiditas yang ada di Tronscan, nanti developer akan melakukan setting bot. Kan di kripto tuh ada support harga terbawah, ada apa namanya, untuk ini harga tertingginya gitu. Support bawah sama resistensi. Jadi kita kalau harga ketinggian juga nggak bagus juga. Sebenarnya kalau boleh jujur, untuk koin sebuah token lokal kita tuh harga sampai 8 juta dalam berapa tahun termasuk terlalu tinggi sih sebenarnya. Terlalu tinggi, makanya biasanya para developer suka masang support harga atasnya, jadi jangan sampai terlalu tinggi. Begitupun bawahnya. Gitu. Cuman kalau saya lihat di market Indodax tuh kan kemarin supportnya udah 1.400 koin ya. Ya tetap jebol-jebol juga gitu. Jebol-jebol. Cuman saya berharap itu aja sih. Gimana pun jawabannya, gimana caranya untuk teman-teman tuh kasih informasi positif lah. Ya kalau boleh jujur, kalau untuk teknologi saya bisa bandingkan lah. Saya udah juga nyoba-nyoba beli gitu kripto lain gitu. Kalau untuk teknologi masih nomor 1 kalau menurut saya untuk token ya. Untuk tokennya. Cuman tolong sebarkan informasi positif lah di media sosial. Itu sangat membantu, karena kalau informasinya negatif terus, orang nggak ada yang mau beli gitu. Tapi bagi teman-teman yang biasa trading, DCT itu malah enak untuk ditradingkan karena itu koin komunitas. Enak sebenarnya ditradingkan. Cuman mungkin dari teman-teman ada yang nggak paham. Biasanya kalau saya pribadi ditradingkan cari selisihnya. Yang penting jumlah koinnya tetap. Mau turun mau naik biarin aja. Yang penting jumlah koin jangan di cut loss. Gitu. Nah itu dia. Jadi solusinya ya untuk sama ini kita harus bersabar lah. Kalau dari teman-teman nggak bisa bantu untuk membeli satu koin aja DCT, ya minimal sebarkan informasi positif gitu. Dan developer juga saya yakin setelah halving ini atau pemilu ini ada apa namanya usaha yang lebih lah untuk menaikkan atau menormalkan kembali harga DCT. Mungkin untuk saat ini ya kita saling bantu ya, minimal kita sebarkan informasi positif gitu. Jangan terpengaruh dengan informasi di media sosial yang negatif, karena yang tahu dalam-dalamnya DCT kan ya kita sendiri gitu. Mereka kan menyamakan DCT itu seperti kripto lain. Karena terus terang aja ya, kalau boleh jujur, di Indonesia itu para investor itu udah gimana ya, menganggap kalau kripto lokal itu udah pasti scam katanya. Karena rata-rata seperti itu. Scamnya kenapa? Karena dari segi teknologi, legalitasnya juga nggak ada gitu. DCT kan masalahnya di harga aja. Sebenarnya kalau koin naik turun tuh udah harga biasa sih sebenarnya. Bahkan kripto lainnya pernah mengalami hal yang sama gitu. Cuma kan kalau kita kan dibilang token fundamental sih. Biasanya kan kalau dibilang koin fundamental tuh koin untuk koin ya, bukan untuk token. Tapi kalau menurut saya DCT ya token fundamental yang punya fundamental kuat. Gitu. FDB juga pernah bilang gitu. Kalau mau menaikkan harga dalam 15 menit 12 juta bisa. Cuman siapa yang menikmati? Para trader dari luar. Bukan kita para penambang gitu.
Mungkin itu aja Mas. Ada lagi Mas? Oh, izin lagi Pak. Kan Ya. setiap tahun itu DCT ngeluarin 10.000 token yang dari 6,7 juta itu ya. Iya. Dan di ketiga kan yang dikeluarkan hanya 2.000, yang 8.000 kalau nggak salah ikut terbarni. Ya. Nah, dikeluarin dari apa namanya 6,7 itu masuk ke market. Nah, itu apakah ada keuntungan dari ponakannya atau developer, dalam arti dia punya 10.000 yang bisa aja dia jual di market secara bebas. Apakah ada keuntungan atau hanya dititip di Lodek atau bagaimana? Ya, gini Mas. Fungsinya buat apa ya? Gini. Sebelumnya developer tuh punya 300.000 koin dan itu siap kapan aja dijual di market. Setelah mungkin diskusi sama teman-teman pakar-pakar kripto untuk keamanan juga dari developer, maka koin itu di smart kontrakkan. Jadi tidak di smart kontrakkan dan hanya keluar 10.000. Nah, fungsinya buat apa sih gitu? Jadi gini, sebenarnya fungsinya itu ketika kita para penambang tuh banyak gitu, kan 2022 itu kan peminatnya banyak tuh, sampai karena jumlah pasokan kripto itu kan terbatas tahunnya. Nah itu sebenarnya buat cadangan. Kalau umpamanya para penambang banyak ya pasti akan yang digunakan yang dari 10.000 itu gitu. Tapi kan kenyataannya terbalik ya, kita malah banjir. Makanya kayak tahun kemarin koin developer itu benar-benar di burning cuma-cuma sampai 8.000-an kalau nggak salah. Sempat dikeluarkan sebelum migrasi itu sempat dikeluarkan sekitar 1.000-2.000 karena kan untuk mendukung supply dari DCT itu sendiri. Cuman kondisi saat ini koin-koin yang kepemilikannya developer itu udah itu kan keluar dari smart kontrak itu udah otomatis Mas. Sekarang udah keluar. Kalau kami mau niat ya dilempar ke market bisa-bisa aja buat operasional perusahaan gitu. Tapi kan kenyataannya kan koin banjir di market. Tahun kemarin aja 8.000 di burning kembali, nggak sempat dikeluarin, baru 2 gitu. Sebelum migrasi kalau nggak salah 2.000 tuh udah keluar. Pas setelah migrasi keadaannya banjir, yang seperti saya bilang kenapa banjir ya itu kita bukan mindahin koin, tapi buat smart kontrak baru dengan koin yang sama. Dan di dalamnya juga harus ada koin-koin yang di burning seperti smart kontrak lama gitu. Tapi nah untuk burning itu kan koin harus dilempar dulu ke market, makanya banjir. Jadi ya terus terang kalau buka-bukaan ya kemarin tuh banyak transaksi yang dilakukan penjualan oleh pena kami dan dibeli juga oleh pena kami, terus di reburning. Nah kalau sekarang karena banjir itu salah satunya itu ya, karena itu. Kedua yang paling signifikan tuh karena FOMO. Ya mungkin wajar lah sebagai kita ketahui lah yang namanya burning itu kan selama ini kan perusahaan mengeluarkan berapa miliar gitu dengan melakukan buyback gitu kan. Ternyata untuk tahun ini karena berbarengan dengan migrasi, perusahaan itu melakukan buyback dari bulan Januari 8 Januari sampai Desember itu tetap banyak gitu karena mungkin supply dan demand-nya juga kurang. Jadi banyak teman-teman dari marketing atau teman-teman terlena gitu. Harusnya kita harus benar-benar kerja terus untuk mencari new stacker gitu untuk mengimbangi. Satu, keduanya karena karena banjir itu susah gitu. Jadi yang 10.000 itu secara sistem akan keluar dari smart kontrak, nanti akan dilempar ke market, enggaknya tergantung. Kalau supply-nya mungkin kurang bisa jadi, tapi kondisi saat ini saya nggak mungkin Mas. Tahun kemarin aja di burning 8.000. Mungkin itu jawabannya Mas. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup Zoom meeting ini. Gimana Mbak Ratna? Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kan bisa ditanyakan di grup ya. Kalau yang saya bisa jawab gitu. Insya Allah
di grup All News Stacker ya. Aduh, baru nyimak ini. Pak Dian. Boleh masuk grupnya gak, Pak? Di All Stacker ada, Pak. Di MPN nanti Mbak Ratna bisa kehubungi Mbak Ratna tuh. Terus DL-nya kapan bertambah nih Om? Apanya? DL-nya, DL apa tuh LD-nya. maksudnya? Likuiditasnya. Kalau saat ini kayaknya belum memungkinkan deh, karena koinnya masih banjir. Kalau LD menurut saya, kali, LD. tapi saya yakin sih pasti karena waktu Zoom meeting setiap hari Rabu tuh Dobi udah pernah bilang, saya berjanji akan menambah likuiditasnya beberapa kali lipat. Dia bilang begitu. Amin, Beberapa kali lipat. Ya saya bukan kata saya, Dobi sendiri yang bilang ya. Ya cuman untuk sekarang ini kalau menambah likuiditas percuma juga koinnya masih banjir, makanya ya sebenarnya DCT itu ya itu banyak trader juga ya, tradernya kita juga sih sebenarnya. Kalau dari jumlah supply kan nggak bertambah, masih 746 karena tidak ada yang klaim. Absen dulu, absen. Mana absennya? Absennya mana, Pak? Ada. Cukup teman-teman? Ada lagi? Udah cukup, Pak Boim. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.